Warahmatullahi wabarakatuh, dan tentunya selamat siang menuju sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang sekali rasanya saya Fioriana Jerianto dapat kembali menyapa Tribuners dalam program kita sore hari ini, program Ngobrol Politik edisi Selasa 6 Februari 2024. Dan tentunya seperti biasanya dalam program Ngobrol Politik kita akan berbicara tentang dunia politik, dan tentunya dihadiri dan juga didatangi langsung oleh narasumber yang tentunya berkompeten dan juga terjun langsung ke dunia politik. Dan di hari ini kita akan bahas terkait bagaimana peran dan juga mungkin istilahnya keterlibatan kaum santri dalam dunia politik, apalagi memang setiap episode kehidupan atau juga agenda politik selalu melibatkan para kaum santri, dan juga di setiap momennya itu mungkin dari segi kuantitas atau kualitas juga ada sedikit perbedaan, tapi meskipun hal itu terjadi tidak proses pewarnaan politik Indonesia pasti tidak terlepas dari keterlibatan pada para kaum santri. Dan tentunya untuk itu kita sudah mengemas perbincangan kita di sore hari ini dengan tema Politik Santri di Pusaran Pemilu 2024. Bersama narasumber kita ada Kak Khairul Anam selaku caleg atau calon legislatif dari PKB Kota Makassar, dan juga Kak Usman Sofyan selaku caleg dari Partai Golkar Sulawesi Selatan. Langsung saja kita sapa narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kita mau mendengar sedikit dulu untuk menyapa Tribuners. Kita mau beri kesempatan untuk narasumber kita, mungkin dimulai dari Kak Usman dulu nih. Boleh menyapa Tribuners terlebih dahulu Kak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Tribuners. Terima kasih telah menyaksikan acara ini dan telah menjadi Tribuners sejati. Yes. Insya Allah tema yang diangkat pada hari ini sangat penting. Ada dua hal menyangkut tentang santri dan politik. Tentunya kita mengharapkan para Tribuners menjadi bergairah dan sekaligus bersemangat untuk ikut berpartisipasi aktif mensukseskan Pemilu 2024 yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk menciptakan pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Saya kira seperti itu. Benar. Dan tentunya ada tinggal 8 hari lagi menuju pemilu. 8 hari lagi menuju pemilu nantinya di tahun 2024 ini, 14 Februari 2024. Bagaimana mungkin istilahnya informasi yang akan kami bagikan bisa menjadi informasi tambahan dan juga bisa bermanfaat bagi Tribuners mungkin yang pada saat ini masih bingung nih mau pilih siapa mungkin caleg-calegnya. Nah, hari ini kita akan memperkenalkan lagi caleg-caleg, dua caleg maksud saya, dua caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Partai Golkar itu sendiri. Dan kalau dari Golkar tadi sudah menyapa Tribuners, selanjutnya kita mendengar dari Partai Kebangkitan Bangsa ada Kak Khairul Anam. Mungkin boleh langsung menyapa Tribuners dan mungkin memberikan sepatah dua kata nih Kak, silakan. Ya, terima kasih Tribun Timur yang telah mengundang siang menjelang sore hari ini ya, dengan tema yang cukup menarik, yaitu politik santri di pusaran pemilu. Saya pikir ini sangat penting untuk saya hadiri undangan karena bagaimanapun juga Dapil 2 yang menjadi daerah pemilihan saya merupakan daerah basis kuat santri. Di sana ada berdiri puluhan pondok pesantren, lalu kemudian majelis taklim dan jemaah yang punya latar belakang santri. Sehingga ya kesempatan hari ini saya coba akan memberikan informasi dan apa yang menjadi harapan saya dan tim saya ketika dalam proses pencalekan ini. Dan saya cukup apresiasi Tribun menggagas isu ini. Ini menjadi media sarana edukasi bagi masyarakat agar supaya politik elektoralnya ini bisa berkualitas. Kehadiran kami berdua ini hanya mewakili. Jadi ada banyak santri juga yang terlibat dalam proses kontestasi di Pileg 2024 ini. Dan ini menjadi semacam pemicu agar supaya masyarakat juga lebih teredukasi dan melihat latar belakang caleg yang akan dipilih kurang dari 7 hari lagi. Kurang dari 7 hari lagi mesti ada pengenalan lagi, lebih istilahnya lebih intim begitu, lebih dekat, lebih bagaimana pokoknya mengenal sosok yang akan dipilih begitu, bukan asal pilih. Untuk itu kita hadirkan program seperti ini, dan tentunya kita mendengar bagaimana sebenarnya
inspirasi atau juga mungkin yang bisa menjadi edukasi bagi Tribuners semua. Dan juga tadi disampaikan oleh Kak Anam bahwa perlunya penciptaan politik elektoral, bukan politik praktis ya. Apalagi kan akhir-akhir ini kita diberikan isu-isu yang memang lagi hangat-hangat diperbincangkan dan menjadi sorotan begitu di media sosial. Oke, kalau begitu Kak Anam dan juga Kak Sofyan mungkin boleh disampaikan buat Tribuners terlebih dahulu, 7 hari menjelang, kurang lebih 7 hari menjelang pemilihan nanti sudah ada agenda apa nih akhir-akhir ini? Kalau Kak Sofyan sendiri mungkin diisi dengan kegiatan apa saja? Ya, jadi sampai hari ini H-7 ya, termasuk hari ini saya memakai baju kuning. Oke. Iya. Itu bagian daripada media untuk semakin memperkuat elektoral sekaligus mempertegas bahwa pemilihan tidak lama lagi. Dan hari ini juga saya baru dari senantiasa bersilaturahmi dan berkunjung ke daerah pemilihan. Dari daerah pemilihan tadi langsung ke tempat ini. Yeah. Ini penting karena bagaimanapun juga salah satu cara untuk menghasilkan pemilih yang berkualitas itu adalah ketika hasil pemilihan itu, khususnya misalnya pileg itu menghasilkan orang-orang yang berkualitas. Nah, untuk menghasilkan orang-orang yang berkualitas itu otomatis masyarakat harus dalam mengenali dan mengetahui siapa yang mereka anggap layak untuk diberikan kepercayaan untuk mewakili suara mereka, yang khususnya misalnya kami yang berlatar belakang dari santri atau organisasi keagamaan. Kalau misalnya saya dari Nahdlatul Ulama yang selama ini banyak berkiprah di sana untuk kegiatan-kegiatan sosial dan pembinaan keumatan, mereka itu yang senantiasa kita bawa. Dan untuk kali ini ketika kemarin hanya fokus di ormas keagamaan atau kegiatan keagamaan, ya kita menyampaikan bahwa untuk jauh bisa lebih banyak bermanfaat dan ada misalnya yang memperhatikan dunia santri, apakah pondok pesantren atau misalnya umat yang berbasis keagamaan itu, mereka harus terwakili oleh orang-orang yang memang punya latar belakang dari aktivitas yang selama ini yang tidak jauh dari teman-teman kalau misalnya santri dan pondok pesantren secara keseluruhan. Jadi mungkin istilahnya aktivitas akhir-akhir ini bagaimana mungkin memperkenalkan diri juga, walaupun memang sudah terkenal mungkin Kak Usman di kalangan mungkin organisasi keagamaan begitu ya. Tapi untuk para santri pemilih pemula mungkin hal yang baru begitu bagi mereka untuk mengenal sosok Usman Sofyan dan juga Khairul Anam hari ini. Mungkin juga ini adalah informasi bagi para santri pemilih pemula begitu. Terlepas dari itu mungkin juga masyarakat di luar sana masih banyak atau beberapa mungkin yang belum mengenal sosok kita hari ini di studio hari ini. Oke, maksud saya. Dan juga kalau dari Kak Usman sendiri sudah ada kegiatan untuk mendatangi mungkin para istilah masyarakat untuk lebih dekat begitu. Kalau dari pertanyaan yang sering mungkin didengar dari Kak Usman akhir-akhir ini atau juga sekaligus mengklarifikasi nih Kak Usman. Informasi yang kami dapatkan kalau dulu Kak Usman sempat berada di Partai Golkar, kemudian hengkang menuju Partai P3, kemudian kembali lagi ke Partai Golkar. Mungkin saat ini adalah momen yang tepat untuk Kak Usman memberikan jawaban atas pertanyaan, segelintir pertanyaan ini Kak. Ya, jadi kalau soal kemarin misalnya sempat dengan teman-teman di P3 misalnya, hal ini saya secara pribadi telah berkomunikasi dengan teman-teman sebelum saya memutuskan untuk melanjutkan kiprah di Partai Golkar. Jadi saya kira itu sudah clear sebelum saya ikut di kontestasi pileg atau masuk menjadi calon legislatif di Partai Golkar. Yang kemarin kan kurang lebih 6 bulan kalau tidak salah. Di P3? Di P3. Oke. Sempat banyak berinteraksi dengan teman-teman di sana, tetapi secara struktural tidak masuk. Jadi secara tidak masuk. Jadi tidak masuk menjadi kader? Iya, tidak. Jadi ya kalau di dalam
apa namanya ya baru sebatas membangun komunikasi awal. Oke. Ya, hanya dan saya yakin teman-teman di P3 juga pasti memahami apa keputusan saya hari ini. Intinya bahwa bukan persoalan like and dislike partai, tapi dalam politik itu ada pilihan-pilihan tertentu yang insya Allah sekali lagi saya sampaikan bahwa ini sudah terkomunikasi dengan baik. Berarti sampai saat ini tidak ada permasalahan ya, tidak ada konflik. Tidak ada masalah. Oke, ya baik itu dari Kak Usman juga bagi pihak dari P3 mungkin ya. Iya. Oke. Kalau dari Kak Anam sendiri mungkin tadi kalau Kak Usman udah menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan akhir ini bagaimana semakin dekat dengan masyarakat, bagaimana dengan Kak Anam? Mungkin ada yang sedikit berbeda atau juga hampir sama, Kak? Saya pikir kalau soal strategi hampir sama ya. Ya. Kalau saya secara pribadi dan tim, sebelum kita berbicara politik santri, kita juga harus berbicara soal politik elektoral. Bagaimana kita mendapatkan dukungan dari warga. Warga itu ya memastikan kita dipilih, jadi ada tahapan dikenal, dipahami, diyakini, lalu kemudian dipilih ya. Dipilih. Nah tahapan 4 ini, kurang ada juga yang menambah 5. Kita harus lalui. Ya, bagaimana dikenal, dipahami, diyakini, lalu kemudian dipilih. Nah, istilah kalau dalam bahasa kita ada istilahnya ta'aruf, tafahum, ta'awun, lalu takaful. Nah, tahapan ini juga sama di pileg. Bagaimana kita bertemu dengan warga, memperkenalkan diri, satu sama lain bisa saling memahami, sharing gitu saling mengetahui apa yang menjadi keinginan masing-masing. Lalu kemudian kita diyakini untuk bisa dipilih secara elektoral di tanggal 14 Februari, 7 hari lagi kemudian. Jeda waktu yang selama ini sudah kami lakukan 167 hari masa kampanye, baik itu dalam bentuk pertemuan perorangan, kelompok, komunitas, warga, tokoh, simpul. Ya alhamdulillah juga responnya cukup bagus, dan saya yakin untuk bisa memperoleh dukungan lebih banyak, pastinya juga dengan teman-teman caleg di PKB yang lain untuk bisa mendapatkan kursi 1. Karena ini merupakan selama keberadaan PKB di Dapil 2 ini belum pernah mendapatkan kursi. Satu sisi latar belakang masyarakat di sana santri. Jadi ini menjadi tantangan dan menjadi peluang untuk kemudian bisa mendapatkan kursi di sana. Tapi selama kurang lebih sekitar 167 hari ini kami bertemu warga, memang ada persoalan mendasar yang sering kita dapatkan keluhan dari warga, yaitu persoalan masalah pendidikan, persoalan masalah kesehatan, air susah di utara, lalu kemudian persoalan masalah ketertiban, keamanan, bagaimana anak muda di sana tidak memiliki masa depan yang bagus, ya mereka cemas dengan masa depannya, tidak punya pekerjaan. Itu hal-hal yang menjadi sering kami dapatkan. Lalu kemudian ada persoalan masalah pembangunan infrastruktur yang kebijakan pemerintah kota tidak mengarah ke utara, tapi lebih banyak ke wilayah yang lain, dan persoalan masalah kesenjangan dan kemiskinan. Nah hal ini yang ternyata memang persoalan yang mendasar, karena kalau dalam merujuk peraturan undang-undang pemerintah daerah tahun 2014 nomor 23, ini 5 hal pokok yang menjadi persoalan wajib bagi pemerintah daerah untuk dilaksanakan. Dan ini menjadi teman saya, dan mudah-mudahan dengan kalau misalnya diberi kepercayaan, ya ini akan saya lebih banyak perhatikan. Ya, tapi ini proses elektoral dulu kita harus lalui, ya dipilih, dipercayai, lalu kemudian bisa duduk. Insya Allah ini hal-hal yang akan menjadi poin utama yang akan kami perjuangkan. Ya, tapi jadi kalau Kak Anam sendiri mungkin ada 4 tahapan gitu yang sudah dilakukan untuk bagaimana lebih dekat dengan masyarakat, yaitu pertama mungkin dikenali, dipahami, kemudian dipilih, nantinya dipilih maksudnya. Dan tentunya Kak, kalau untuk berbicara tentang adanya tadi beberapa masalah yang sudah didengar dan mungkin akan dibantu nanti masyarakat, khususnya mungkin tadi bagian utara yang lebih banyak mungkin mengeluhkan permasalahan kepada Kak Anam, mungkin perbedaan di tahun 2019 dengan di tahun 2024, apakah permasalahan yang mereka keluhkan masih sama atau mungkin ada sedikit perbedaan nih Kak?
kalau disinggung 2019 karena memang 2019 kan pernah mencalonkan juga di daerah ibu kota sebagai caleg provinsi sama dari PKB, cuma karena hasilnya belum memuaskan, ya akhirnya kemudian pada 2024 ini mengambil peruntungan karena kebetulan kan juga ini tempat kelahiran, mungkin dari sisi kemudahan untuk mendapatkan dukungan jauh lebih mudah dibanding ketika misalnya saya di Jakarta. Tapi pada prinsipnya tadi pertanyaan dari Mbak Vio kurang lebih sama, bahwa persoalan mendasar ini ternyata masih menjadi persoalan yang belum mendapatkan jalan keluar. Ya karena gimana pun juga butuh kolaborasi ya antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan segenap stakeholder yang ada untuk kemudian bisa menyelesaikan persoalan mendasar ini. Karena berbicara persoalan masalah pembagian kewenangan, ya ada kewenangan wajib, ada wajib non pilihan, ada yang sifatnya pilihan. Nah, hal yang wajib ini juga harus kita utamakan dahulu untuk kita selesaikan. Ini diatur di dalam pemerintah, Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 2014. Nah, kita akan melihat situ. Nah, hal yang seperti ini kita prioritaskan dulu. Ya, ada 5 hal. Yang pertama yaitu masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketertiban, dan persoalan masalah sosial. Nah, ini secara umum. Tapi kan juga kita sebagai santri, ya kita juga punya kewajiban untuk bagaimana mengembangkan agama dari sisi politik, karena berbicara persoalan masalah agama kan ini kan kewenangannya ada di pusat. Ya anggarannya semuanya di pusat, tidak di pemerintah daerah. Nah, makanya dengan adanya undang-undang pesantren yang telah diterbitkan nomor 18 tahun 2019 ini, peran santri ya dalam hal kaitan dengan pengembangan dan pembinaan masyarakat akan lebih banyak kesempatannya, karena dalam undang-undang pesantren ini pesantren tidak lagi dilihat sebagai sebuah lembaga pendidikan, tapi sebagai sebuah lembaga dakwah dan juga sebagai lembaga pembinaan dan pengembangan masyarakat. Nah, ini yang akan kami coba perkuat kembali, karena ini undang-undang butuh peraturan-peraturan teknis yang harus dijalankan. Kalau seingat saya baru ada 3 peraturan presiden terkait dengan masalah hibah, penganggaran pendanaan, dan kemudian masalah hibah bantuan luar negeri yang sudah ada. Lalu kemudian ada 11 atau 12 keputusan menteri terkait dengan masalah ini. Khusus di Sulawesi Selatan sudah ada perda fasilitasi pondok pesantren yang nanti tanggung jawab dari Pak Usman. Nah, untuk terkait dengan di Kota Makassar belum ada. Padahal satu sisi potensi pondok pesantren di sini untuk mendapatkan sentuhan langsung dari pemerintah kota itu harus dilaksanakan, cuman belum memiliki payung hukum yang terlalu kuat. Nah, ini saya pikir ini yang akan menjadi tugas saya kalau kita berbicara persoalan masalah apa yang menjadi peran politik pesantren di dalam tapi kita harus melalui politik elektoral dulu. Ketika kita misalnya baru bisa berbicara persoalan masalah peran politik pesantren di legislasi. Saya pikir itu, Mbak. Ya, jadi memang sudah ada bekal begitu yang akan dibawa ketika terpilih, tapi memang harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. Ya, kalau mungkin dari Kak Usman sendiri mungkin mau menambahkan tadi yang disampaikan Kak Anam, mungkin pada saat nanti akan menjadi penanggung jawab ketika nantinya ada kebijakan itu atau peraturan itu terpenuhi, dikeluarkan, seperti apa nanti mungkin yang akan dilakukan nih, Kak? Jadi memang ini kan masih ada stigma di tengah-tengah masyarakat kita bahwa misalnya kalau satu yang paling penting menyangkut tentang pendidikan khususnya yang menjadi skala prioritas nanti kita, bagaimana pendidikan di pondok pesantren misalnya yang dimana kami bergumul di situ. Nah, sekarang kan masih ada stigma bahwa sekolah-sekolah atau pondok pesantren itu menjadi lembaga pendidikan the second class, artinya pendidikan bukan yang menjadi prioritas. Nah, sekarang pemerintah telah memfasilitasi
melalui seperangkat aturan, baik undang-undang, peraturan presiden, lalu kemudian kita terbaru di 2023 kemarin di Sulawesi Selatan telah ada juga fasilitasi peraturan daerah tentang untuk memperkuat posisi pondok pesantren misalnya, sehingga inilah yang menjadi tugas utama nanti ketika misalnya masyarakat memberikan kepercayaan kepada kami untuk lebih mempertajam lagi dan sekaligus mengikuti dan mengawal pelaksanaan peraturan daerah ini untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya misalnya pendidikan keagamaan. Kita harus pahami bahwa dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kan tidak hanya pesantren itu salah satu lembaga pendidikan, tapi di sana ada beberapa pendidikan keagamaan, apakah bentuknya majelis taklim atau lembaga tahfiz Quran atau taman pendidikan Al-Quran. Inilah semua nanti yang kebutuhan kami juga sampai pada berada pada posisi ini telah melewati semua itu. Kami pernah berada semua di misalnya di kelompok TPA, di pembinaan majelis taklim, di remaja masjid, lalu hari ini di partai politik. Ya tentu yang menjadi basic, yang menjadi ruang lingkup, apa yang menjadi yang kami pahami, yang apa yang menjadi kebutuhan terkait dengan di mana kami selama ini berkecimpung, bergelut, banyak hal yang bisa dilakukan ketika misalnya kita berada pada ruang-ruang pengambilan kebijakan. Nah, sampai dengan hari ini kami melihat masih banyak hal-hal yang perlu untuk ditingkatkan lagi. Contohnya sangat sederhana, misalnya di Makassar yang kurang lebih 30 pondok pesantren. Khusus misalnya kalau berbicara di daerah pemilihan saya kan ada 4 kecamatan. Di sana kurang lebih ada 13 pondok pesantren. Nah, inilah yang menjadi tugas utama nanti untuk ada perhatian-perhatian khususnya satu yang menjadi tugas utama atau fungsi daripada seorang legislator adalah fungsi penganggaran, sehingga kedepannya nanti tidak boleh lagi pondok pesantren itu didiskusikan dalam hal peningkatan kualitas. Ketika kita melihat dari sisi budgeting atau anggaran itu mereka didiskusikan di poin terakhir. Nah, hari ini mungkin sering terjadi seperti itu karena tidak ada yang memahami dan tidak ada yang memprioritaskan itu. Kalau kami berada di situ, kami tahu untuk perjalanan, sehingga memang perwakilan untuk satu komunitas besar ini melalui parlemen untuk pengambilan kebijakan, saya pikir masyarakat tidak salahlah kalau memberikan dukungan kepada kami dan termasuk kepada partai politik. Kalau misalnya dari Partai Golkar, kalau misalnya Gus Anan yang memang PKB dengan kaum santri tidak lepas, ya Golkar memberikan, inilah salah satu bentuk perhatian kepada Partai Golkar misalnya, memberikan prioritas khusus caleg kepada saya yang memang diberikan tugas untuk bagaimana menyuarakan, mendengarkan aspirasi masyarakat khususnya dari kelompok masyarakat santri inti. Ketika bisa diberikan tanggung jawab, ya itu yang mesti disuarakan. Saya kira seperti itu. Berarti mungkin apakah kakak sekalian setuju bahwa saat ini mungkin keterlibatan dari kaum santri mewakili beberapa santri lainnya sejalan dengan peta politik Indonesia nih, Kak? Saya kira seperti itu karena kan lahirnya Indonesia, perjuangan kemerdekaan Indonesia memang keterlibatan santri sejak dari awal. Resolusi jihad yang kemudian berujung pada Hari Santri Nasional itu kan pengakuan pemerintah, pengakuan negara dan pengakuan masyarakat bahwa eksistensi dan peran kaum santri terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa itu ada. Dan hari ini perjuangan itu tidak boleh selesai. Benar. Kemarin kita berjuang untuk membebaskan negara dari misalnya kaum kolonialisme. Hari ini kita berjuang untuk mengisi kemerdekaan dan khususnya dari sisi peningkatan SDM kaum santri dan seluruh dan lingkupnya. Untuk apa? Ketika santri ber-SDM baik, ketika misalnya pondok pesantren berkualitas, maka akan memberikan kontribusi positif untuk menjaga moral bangsa khususnya dan terutama dengan tujuan utama daripada sistem pendidikan nasional atau tujuan pembangunan nasional untuk melahirkan sumber daya manusia yang tidak hanya berilmu pengetahuan tapi
juga beriman dan Berkarakter berkarakter. Nah, itu salah satu poin utamanya adalah harus ada pengawalan khusus, dan itu bisa dimulai daripada keberadaan perwakilan keterlibatan santri di pengambilan kebijakan, sekali lagi pengambilan kebijakan, agar kedepannya tidak hanya menjadi objek rebutan di setiap 5 tahunan. Dan hari ini kami juga mempertegas bahwa santri juga tidak hanya lihai di atas mimbar, tidak hanya lihai di acara-acara simbol keagamaan religius, tapi santri juga dalam hal politik mereka juga berhak untuk ikut dan punya kompetensi untuk itu. Karena misalnya saya di Partai Golkar, yang memang sudah berpuluh tahun menjadi kader, berproses dari pengurus kelurahan, pengurus kecamatan, kemudian pengurus kota, dan hari ini ditugaskan untuk pertama kalinya menjadi caleg dan diberikan penugasan untuk provinsi. Dan sekali lagi, ini bukan karena kebetulan, tapi memang ini adalah perjuangan dari awal dan komitmen saya sebagai santri untuk menjalankan 2 tugas utama, tugas sebagai santri dan tugas sebagai seorang kader. Partai Golkar itu ideologinya adalah karya kekaryaan. Di santri itu kita diajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat. Di Golkar suruh kita berkarya itu berarti kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Saya kira seperti itu. Jadi sejalan ya. Sejalan. Dengan harapan partai gitu. Dan juga harapan Kak Usman. Kalau Kak Anam sendiri mungkin mau ditambahkan dari penjelasan Kak Usman, atau mungkin ada sedikit perbedaan Kak? Kurang lebih sama. Jadi pada prinsipnya gini, bahwa yang perlu saya sampaikan, keberadaan pondok pesantren ini kan istilahnya peran masyarakat mengambil peran ketika pemerintah tidak mampu menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih banyak, sehingga kemudian ada gerakan dari masyarakat untuk mendirikan pondok pesantren. Karena dari sisi jumlah sekolah negeri kan tidak mampu, dari sisi rasio tidak bisa mampu mengcover secara keseluruhan angkatan belajar dari ini kenapa harus pemerintah wajib membantu pondok pesantren dan pendidikan yang dibentuk oleh masyarakat. Yang pertama. Terus yang kedua, pesantren ini kan sudah ada sejak tahun 1700-an kurang lebih. Baru secara eksis punya peraturan dari sisi legal formal undang-undang kan tahun 2019. Jadi ada kurang lebih sekitar berapa dekade, berapa ratus tahun, sehingga kemudian ini baru bisa ada peraturannya. Ini kenapa? Karena jumlah santri di parlemen, DPR RI sudah banyak yang mengisi ruang-ruang legislasi, sehingga kemudian ketika ada isu penyusunan undang-undang pesantren, semua terlibat. Dan secara partai kebangkitan menjadi pelopor dari keberadaan undang-undang pondok pesantren. Tapi undang-undang pondok pesantren ini secara implementatif tidak bisa kita jalankan kalau misalnya tidak memiliki peraturan-peraturan turunan, baik itu peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri, peraturan menteri, peraturan daerah. Nah, ini kita sudah separuh jalan, Kak. Dan kami secara berkeinginan kuat agar supaya ini secara merata bisa dilaksanakan di seluruh daerah. Undang-undang ini harus punya gigi. Ya, karena undang-undang tidak punya peraturan turunan di bawah, secara implementatif tidak bisa dilaksanakan. Keterlibatan pemerintah daerah di dalam undang-undang ini cukup tegas disebut bahwa pemerintah daerah punya berkewenangan untuk memikirkan dan mengembangkan pondok pesantren. Nah, ini juga harus dikawal karena fungsi legislasi kan ada 3, budgeting, pengawasan, dan legislasi. Nah, pengawasan bagaimana peraturan undang-undang itu bisa dilaksanakan, termasuk diantaranya dan kemudian bagaimana kita melakukan alokasi penganggaran, bagaimana berapa porsi, berapa persen alokasi yang Nah, hal-hal yang seperti ini nanti akan kita coba lakukan. Pada prinsipnya ya kita minta dukungan dari warga masyarakat. Apa yang menjadi kita bicarakan ini, apa yang telah kita sampaikan ini bisa secara praktis nanti bisa kita implementasikan ketika misalnya
Saya pikir itu yang menjadi Ya. peran politik santri itu Benar. intinya di situ. Bagaimana Selain itu mungkin ada beberapa mungkin yang sudah menjadi bahasan apa Ya. yang akan dibawa, termasuk tadi 3 fungsi legislatif tadi akan diupayakan Ya. sebaik mungkin agar pondok pesantren mungkin saat ini punya payung hukum yang lebih jelas lagi begitu ya. Ya. Selain itu mungkin Kak, kita mau tanya juga bagaimana pandangan dari Kak Usman dan juga Kak Anam terkait keterlibatan dari santri pemilih pemula saat ini. Apakah mungkin sudah lakukan safari politik ke pondok pesantren hingga 7 hari belakangan ini? Ya, tidak cuma santri. Oke. Pemilih pemula itu kalau dari sisi persentase kan sekitar 54 sampai 60, 56% ya, ya untuk cukup Gen Z. angka yang sangat besar, dan pastinya dari sisi elektoral Iya. ini sangat begitu penting untuk kemudian kita guide. Nah, selama ini model kampanye saya Iya. ya lebih banyak melakukan pendekatan tatap muka langsung, Oh, berdiskusi langsung, kemudian meminimalisir penggunaan APK yang Oke. yang apa yang kayak seperti spanduk dan sebagainya. Dan saya Baliho. pikir pendekatan seperti ini yang disukai oleh ya khususnya pemilih pemula, karena yang kita bangun bukan hanya sebatas ya ini urusan politik, tapi lebih ke ini persoalan masalah pertemanan, persahabatan dan perkawanan. Dan saya pikir ini 3 poin yang kemudian pemilih pemula itu suka. Akhirnya kemudian ya kontribusi dan partisipasi pemilih pemula ya itu bisa kita tingkatkan, yang selama ini dianggap apatis dengan persoalan masalah politik, ini terus kita Gaungkan dekati, gitu ya. kita sampaikan, kita edukasi agar supaya mereka bisa lebih banyak terlibat dalam persoalan masalah politik, karena hal yang banyak bisa kita lakukan ketika misalnya kita ada punya keterwakilan di pemerintahan daerah. Kalau dari Kak Usman sendiri mungkin cara atau metode yang digunakan untuk pendekatan, kalau Kak Ana mungkin kan lebih ke personal atau face to face tanpa mungkin memberikan APK-APK di tengah jalan, di pinggir jalan kayak gitu. Kalau Kak Usman sendiri mungkin ada hal yang berbeda atau juga mungkin kurang lebih sama pendekatannya? Ya, pendekatannya sama karena saya relatif khususnya kami berdua itu relatif tidak punya kesulitan untuk bisa meyakinkan kaum santri atau pondok pesantren, karena memang selama ini hidup kami ya di sana bersama dengan mereka. Sehingga ketika misalnya selama ini kami selalu bersama membangun diri, mengembangkan diri secara bersama dalam beberapa program-program, baik program sosial maupun program keagamaan. Secara tidak langsung ketika kami berada pada posisi hari ini misalnya sebagai seorang caleg, kami tidak butuh lagi penjelasan khusus untuk meyakinkan mereka, apalagi misalnya memberikan janji itu seperti apa. Karena kami sudah memperlihatkan bahwa peran-peran strategis yang selama ini kami berikan kepada kaum santri dan teman-teman atau di pondok pesantren. Yang kami sering menyampaikan kepada mereka bahwa hari ini pondok pesantren itu yang alhamdulillah sudah mulai mendapatkan perhatian khusus dan bukan lagi menjadi lembaga pendidikan yang alternatif atau second class. Tapi kita lihat bagaimana hari ini banyak masyarakat kita kelas ekonomi menengah ke atas yang risau dengan model pendidikan yang ada di sekolah, yang mereka merasa tidak nyaman dan mereka merasa tidak khawatir akan masa depan anaknya dari sisi moral dan akhlak, sehingga mereka memilih untuk mengikutkan atau istilahnya menitip pendidikan anaknya di pondok pesantren. Nah, ini sudah ada kepercayaan trust masyarakat kita. Sekarang tinggal kami ini yang harus melihat peluang dan potensi itu, bahwa hari ini saja kita belum maksimal di posisi kebijakan, kita sudah bisa mendapatkan perhatian. Bagaimana tak lagi misalnya ketika kita berada pada posisi kebijakan, banyak hal yang bisa kita lakukan. Contoh yang sangat mendasar, hari ini pemerintah atau di lembaga-lembaga pendidikan tertentu selalu memberikan kuota khusus kepada pondok pesantren, misalnya ketika hafiz 30 juz
di perguruan tinggi ini Iya. bebas masuk misalnya kedokteran Jalur undangan atau gitu ya. masuk jalur undangan Iya. kan misalnya di fakultas favorit kedokteran dan lain sebagainya. Menjadi misalnya anggota TNI atau misalnya Polri atau di instansi pemerintahan lainnya. Kedepannya tidak lagi hanya misalnya ada privilege tertentu seorang santri, Iya, tetapi seluruh santri yang ada di situ karena kualitas pendidikan bagus, karena adanya supporting anggaran yang berkecukupan, lalu kemudian atau supporting lain dari pemerintah dan masyarakat, sehingga tidak lagi hanya satu orang per orang dari tapi seluruh pondok santri punya kesempatan yang sama. Tidak eksklusif gitu Tidak ya. eksklusif lagi. Seluruh santri punya kesempatan yang sama, sehingga harapan saya dan bayangan kita ke depan, ya pesantren memang yang awalnya sejak dari awal punya kemandirian dan bagian daripada salah satu institusi utama lembaga pendidikan yang mewarnai perjuangan sampai dengan bangsa Indonesia eksis hari ini, ya ke depannya santri dan pondok pesantren bisa mengisi ruang-ruang kepimpinan, kemudian misalnya sehingga ketika itu terjadi maka apa yang menjadi tantangan ke depan kita terkait dengan menyiapkan generasi yang tidak hanya unggul dari sisi kualitas kemampuan ilmu pengetahuan teknologi, tapi yang jauh lebih penting adalah ketika dia sudah berkualitas secara SDM, maka dia juga harus punya moral akhlak yang bagus. Nah, kalau hanya hari ini yang mengisi ruang-ruang kepemimpinan di berbagai level itu 1 di antara 10. Nah, kedepannya ketika misalnya ada ruang seperti ini, misalnya kontestasi pemilu, ya kami menjadi barang barulah istilahnya. Untuk ditawarkan kepada masyarakat, khususnya tadi itu kelompok pondok pesantren, bahwa kedepannya harus banyak yang mengisi ruang itu dan kesempatan 5 tahun itu H-7 jangan, sehingga harapan kita ya sekarang meyakinkan kepada teman-teman di pondok pesantren, di ormas keagamaan misalnya, kedepannya peluang ini tidak boleh tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga semuanya harus sudah melek politik. Ini juga kemarin saya sempat banyak yang menghubungi saya. Oh, kok santri politisasi? Iya, benar. Beda kan? Biasanya kayak kita gitu. ini bukan politisasi santri, bukan juga santri politis, tapi politik santri. Apa itu politik santri? Politik kebangsaan, politik kemaslahatan. Kita ingin berbicara tentang kemanfaatan melalui jalur instrumen yang disiapkan oleh negara, yang namanya pemilihan umum. Santri memilih santri. Seperti itu. Iya. Kalau Anam sendiri mungkin pernah mendapat komentar seperti itu juga, politisasi santri? Sejauh ini mungkin? Jadi sering saya sampaikan ke teman-teman santri, adik-adik santri, bahwa sejak Gus Dur Abdurrahman Wahid, Kiai Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI, ini pertanda bahwa semua jabatan-jabatan politik strategis yang ada di negara ini santri bisa isi, karena puncak kepemimpinan sudah diisi oleh santri yang waktu itu diwakili oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, sehingga kemudian keberadaan beliau seharusnya menjadi penyemangat bahwa kita sebagai seorang santri, sosok santri punya ruang sebagai komunitas untuk memiliki peran. Jadi selama ini kan santri hanya selesai di angka-angka statistik kan, Mbak Fio. Oh, santri jumlahnya sekian, persentase yang dimanfaatkan dalam politik elektoral. Tapi ketika misalnya selesai, ditinggalkan, tidak dimanfaatkan lagi, menjadi bagian dari kelompok yang mengisi pembangunan. Nah, makanya dengan keberadaan kita hari ini, saya pikir dalam 2-3 tahun terakhir proses pelaksanaan pemilu, ya kita sering mendapatkan posisi strategis
soal terkait misalnya Kiai Haji Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden. Lalu kemudian hari ini ya tidak 1-2 saja sosok santri yang menjadi calon wakil presiden, ada Pak Muhaimin Iskandar dan Pak Mahfud MD dan beberapa juga beberapa tokoh-tokoh santri juga yang terlibat dalam proses tim pemenangan, dan sebagainya. Dan saya pikir ini pertanda bahwa keberadaan santri tinggal makin diakui dan diyakini keberadaannya. Tapi tinggal kemudian ini harus ada efeknya dalam hal kaitan dengan penguatan kelembagaan pondok pesantren. Nah, saya pikir dengan yang adanya tadi terkait dengan undang-undang pesantren, ada banyak hal yang bisa dieksplorasi dan bisa dimanfaatkan. Tinggal kemudian proses pengawalannya. Contoh kemudian hari ini sudah ada dana abadi pondok pesantren. Sudah ada peraturan presidennya juga sudah ada, dan ini harus dimanfaatkan betul, sekalipun dalam sisi pemanfaatan hanya untuk beasiswa, ya belum ke peningkatan mutu pondok pesantren, karena perlu diketahui juga alokasi dana pondok pesantren yang ada di Kementerian Agama dan madrasah secara keseluruhan itu porsinya 70% habis untuk pembiayaan operasional dan gaji, sehingga kurang di sisi pembiayaan peningkatan mutunya. Nah, kalau kami misalnya nanti diberi kepercayaan, ya persoalan masalah ini nanti kita akan bicarakan lebih intensif pemerintah terkait dengan karena kita sudah punya payung hukum yang kuat, yaitu keberadaan undang-undang pondok pesantren. Jadi saya selalu tekankan bahwa politik santri itu seperti ini, ya politik pemberdayaan, politik kemaslahatan, bagaimana agar supaya ya kualitas peningkatan mutu pondok pesantren itu bisa kita tingkatkan, dan peran pemerintah kita tarik lebih dalam untuk kemudian bisa menyelesaikan persoalan masalah ini, karena gimana pun juga ya kita sudah punya undang-undang yang lebih kuat. Kalau selama ini kalau alasannya tidak ada payung hukumnya, tidak ada aturannya, sekarang sudah tidak bisa lagi. Dulu urusan keagamaan itu sentralistik, ya hanya di pusat. Tapi sekarang dengan adanya undang-undang ini, peran pemerintah daerah juga bisa menyuarakan gitu ya. Wajib sudah ada nomenklaturnya bahwa ini urusan wajib yang harus dilaksanakan, bahwa kemudian ada peraturan pemerintah, undang-undang pemerintah daerah yang membatasi adanya pembagian kewenangan wajib non pilihan, ada pilihan. Nah, ini saya pikir perlu ini juga direvisi lagi, menyesuaikan dengan dikaji lagi ya undang-undang yang sudah ada hari ini. Nah, saya pikir ini yang dimaksud dengan politik santri. Politik santri, gimana pun juga ya kita 7 hari ini kita harus lalui dulu. Silahkan masyarakat Tribuners untuk melihat track record siapa yang layak dan tidak layak untuk kita pilih. Dengan visi misi mereka, kita juga harus kita lihat latar belakang mereka juga apakah bisa menjalankan amanah sebagai fungsi sosok legislator nanti yang perwakilan rakyat lah intinya. Untuk melihat track record pastinya ini kan ada cara-cara yang dilakukan oleh Kak Usman dan juga Kak Anam. Mungkin hingga saat ini kalau dari Kak Anam sendiri tadi kan ada face to face, tapi pertanyaannya apakah juga mungkin menggait suara pemuda gitu untuk memilih Anda saat ini dengan kampanye di sosial media? Iya, sosial media juga tetap saya gunakan sebagai media kampanye, karena itu sangat efektif dan efisien dari sisi waktu dan tempat. Dari sisi pembiayaan juga ya tidak lebih efektif gitu ya. Kalau Kak Usman sendiri mungkin tadi kayaknya rasanya belum terjawab deh. Tadi gimana cara untuk atau strategi untuk menggait suara baik itu pemuda atau juga masyarakat secara umum gitu? Apakah mungkin masih menggunakan strategi konvensional door to door atau kayak saat ini kan lagi gempar-gemparnya orang untuk strategi untuk menggait suara lewat sosial media nih Kak? Nah, itu hal pasti. Hal pasti seluruh model media sosial yang efektif itu kita sudah gunakan. Hari ini
setiap kegiatan kita di satu titik pada saat itu juga diketahui oleh teman-teman di titik lain, karena kita memanfaatkan apakah seluruh model media sosial. Tetapi jangan lupa juga Mbak Vio bahwa door to door itu masih hal yang paling sangat efektif. Nah, kenapa penting juga kita lakukan? Karena kita tidak mau ada masyarakat memilih caleg yang tidak pernah melihat calegnya. Ya, harus ketemu langsung gitu ya. Itu penting sehingga tidak ada tidak ada temu rasa. Ini pemilu juga itu harus ada temu rasa. Silaturahmi. Kenapa? Sehingga jangan kaget ketika misalnya setelah selesai event tahunan lalu kemudian masyarakat mencari siapa calegnya misalnya yang dipilih kemarin, lah memang nggak pernah ketemu. Calegnya juga saja bisa saja ada misalnya suaranya di titik tertentu, calegnya tidak tahu titik itu di mana. Nah, kalau kami berusaha untuk memperlebar dan memperbanyak titik itu. Nah, kemudian ada hal satu saya melanjutkan tadi terkait dengan pentingnya pada posisi politik santri dalam hal di kebijakan. Perda baca tulis Al-Quran nomor 1 2012 Kota Makassar itu alhamdulillah salah satu tim inisiatornya itu adalah saya. Nah, pada saat itu kebetulan kami aktif di BKP RMI Kota Makassar. Ada hal yang sangat sangat merisaukan bagi kami, perhatian pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan terkait dengan eksistensi Taman Pendidikan Al-Quran. Kita belum berbicara undang-undang pondok pesantren pada saat itu karena yang mewarnai mewakili yang relatif lebih banyak itu yang ada di tengah-tengah masyarakat keberadaan Taman Pendidikan Al-Quran. Di 2010 sampai diterbitnya Perda kemarin itu, bayangannya aja Mbak kalau misalnya ada seorang ustaz guru mengaji, insentifnya misalnya 15.000 satu bulan. Di saat di satu sisi mereka dituntut untuk mengajarkan mereka anak kita pandai mengaji. Tapi bukan berarti sekalipun sebenarnya teman-teman mengaji itu bukan persoalan insentif, tapi persoalan ada kesadaran moral, ada komitmen keagamaan di sana untuk ikut memberikan hal yang positif kepada masyarakat kita. Nah, itulah yang mendasari sehingga saya dan teman-teman BKP RMI penting untuk mendorong inisiatif lahirnya satu perda yang memang punya perhatian khusus terkait dengan pendidikan Al-Quran. Dan hari ini perda 2012 sampai ini kurang lebih 10 tahun. Belum ada kebijakan lanjutan setelah perda. Padahal kan di sana mesti harus ada peraturan wali kota, ada keputusan wali kota terkait dengan teknis. Contoh yang sangat mendasar. Dalam perda itu ada terkait dengan bantuan pengelolaan sarana prasarana, kemudian kualifikasi tenaga pendidik atau ustazahnya dan santrinya. Di perda itu kita mengharapkan bahwa nantinya orang tidak diminta untuk mengajar, tetapi masyarakat yang punya kesadaran untuk mau mengajar dianggap sebuah kebutuhan, dan itu sampai sekarang belum maksimal. Yang kedua, ketika misalnya untuk meningkatkan partisipasi anak kita untuk bagaimana dia mampu dari perspektif mampu membaca atau memahami maknai Al-Quran secara berjenjang, ketika misalnya dia seorang anak SD ketika ingin melanjutkan ke sekolah menengah tingkat pertama, itu mereka sudah harus mengenal huruf dan pandai baca tulis Al-Quran. Yang dibuktikan dengan misalnya kepemilikan sertifikat atau ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Dan itu kan hari ini tidak berjalan efektif. Sehingga kita susah sehingga kenapa itu belum maksimal dari sisi peraturan? Karena tidak ada yang mengawal. Tidak ada yang memahami. Yang ada hari ini sejak 2012 sampai hari ini masih perda itu disosialisasikan terus ya, dikerjakan oleh teman-teman DPRD. Tahun berapa itu? 2019. Sekarang itu sudah 11 tahun. Hanya perda disosialisasikan saja. Seharusnya sudah ada action yang lebih konkret lagi. Ya kan? Artinya masyarakat atau orang tua itu sudah punya kesadaran tinggi untuk dan hari ini juga kan kita melihat bahwa tingkat baca tulis Al-Quran anak-anak kita, khususnya misalnya ini saya berbicara
Muslim itu kan masih sangat rendah. Karena kenapa? Payung hukumnya sudah ada, akan tetapi eksekusinya yang tidak ada. Karena kenapa? Ya mohon maaf, bukan berarti meragukan atau mengingkari keberadaan teman-teman yang ada hari ini, tapi yang memahami dan mengetahui apa dasarnya, lalu kemudian apa urgensinya perda ini, itu yang tidak ada. Nah kalau kami kan ya memang kami tahu dan kami butuhkan, kami membutuhkan. Berarti bisa menjadi keterwakilan untuk bisa bagaimana merubah atau mengupdate lah peraturan perda yang sudah ada begitu. Dan juga mungkin sekaligus pertanyaan terakhir buat Kak Usman dan juga Kak Anam, mungkin ini memperkenalkan juga dan memberitahu sekali lagi buat Kak Anam dan Kak Usman untuk daerah pemilihannya sendiri, buat Tribuners lebih ketahui dan bisa lebih yakin untuk memilih untuk daerah dapil keberapa nih yang akan diduduki oleh Kak Usman mungkin terlebih dahulu, dan juga nanti bagaimana strateginya untuk bisa melawan petahana yang saat ini sama-sama berada di Sulsel, khususnya Dapil 2 ya? Iya, Sulsel. Dapil 2 Sulsel? Ya, mungkin boleh disampaikan buat Tribuners bagaimana atau harapan untuk memilih Kak Usman. Silakan Kak. Ya, yang pertama harus optimis. Baik. Dan saya juga berterima kasih kepada Partai Golkar memberikan saya nomor urut 2. Baik. Jadi saya diberikan tugas sebagai fungsionaris itu untuk menjadi caleg di daerah pemilihan Sulawesi Selatan 2 atau Makassar B, yang lebih akrab di Makassar B, dengan 4 kecamatan. Kecamatan Tamlan Rea, Biringkanaya, Panakukang, Manggala, dengan 33 kelurahan yang jumlah pemilihnya itu 537.000 pemilih di sana. Kami hanya membutuhkan suara kurang lebih 20.000 untuk bisa mengunci 1 tiket menjadi anggota legislatif di 2024. Dan insya Allah kerja-kerja politik elektoral yang kami lakukan setelah tahapan pemilu di September, Oktober, tahapan kampanye dan investasi sosial yang selama ini bersama teman-teman itu, kami sangat yakin bahwa akan mendapatkan dukungan yang maksimal. Sekali lagi bahwa yang bisa memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan kita adalah orang yang memahami apa yang menjadi kebutuhan kita dan mereka merasakan apa yang penting untuk diperbaiki ke depannya, seperti itu. Jadi keterwakilannya ada pada Kak Usman ya. Untuk di Dapil 2 Sulawesi Selatan 2. Oke, terima kasih Kak Usman. Kalau untuk closing statement dari Kak Anam, tentunya juga kita sama daerah pemilihan dari Dapil 2 Makassar, dan seperti yang kita ketahui bahwa PKB pada saat Dapil 2 Makassar pemilu 2019 belum dapat jatah kursi Kak. Gimana strategi untuk menggait agar PKB bisa dapat jatah kursi di tahun 2024 ini? Yang pertama yang saya perlu sampaikan bahwa saya masih meyakini Mbak Vio, Kak Usman, bahwa masyarakat kita itu masih punya akal dan hati. Bahwa rasionalitas pemilih itu juga masih banyak, yang ini kita akan terus cari dukungannya. Karena gimana pun juga kalau bahasa orang daerah Dapil 2 Makassar ini untuk DPRD kota yang meliputi Bontoala, Ujung Tanah, Talok, Wajo dan Sangkaran katanya daerah dapil neraka. Tapi selama kurang lebih sekitar 167 hari saya bertemu warga dan sebagainya, mereka warga yang baik-baik. Mungkin karena caleg sebelumnya terlalu banyak menjanji sehingga kemudian warga itu ya wajar kalau misalnya menagih banyak. Dan kemudian itu tidak terrealisasi dan efeknya kan ke caleg itu kembali. Tapi selama pendekatan personal kita lakukan, pertemanan, perkawanan dan persahabatan juga kita lebih utamakan daripada transaksional suara, itu saya pikir peluang untuk mendulang suara lebih banyak ketika misalnya saya coba upayakan hal-hal yang seperti ini. Karena di partai saya diberikan kepercayaan untuk caleg di sini di nomor urut 2 Partai Kebangkitan Bangsa. Kalau kata orang nomor 2 itu orang baru tapi diperhitungkan. Itu yang nomor urut 2 kata orang, bukan saya. Nah, saya pikir ini kesempatan yang baik bagi masyarakat untuk saya pikir kalau cuma kita 2 saja, ada banyak caleg yang baik juga untuk bisa kita pertimbangkan yang memiliki track record. Saya pikir itu lebih baik
kita lakukan. Kalau cuman kita di parlemen sini, ya itu tidak cukup untuk memperjuangkan apa yang tadi kita bicarakan. Iya. Karena kan biasanya butuh Beberapa fraksi, suara. beberapa fraksi dan beberapa keterwakilan yang lain. Benar. Nah, saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Kalau persoalan masalah latar belakang saya, insya Allah saya kurang lebih sekitar 15 tahun menjadi tenaga ahli di DPR RI, di Sekretariat DPR RI, ada sekitar 5 tahun sebagai tenaga ahli di Komisi 10 DPR RI, yang juga tidak jauh dari persoalan masalah pendidikan. Iya. Ya, insya Allah dengan pengalaman saya di sana, saya akan coba bawa untuk bisa lebih banyak berbakti dan ke masyarakat, ya khususnya di wilayah Kecamatan Bontoala, Kalo, Wajo, Sangkaran dan Ujung Tanah. Oke. Mungkin itu yang Iya. saya sampaikan. Ya, terima kasih Kak Usman dan juga Kak Anam sudah memberikan informasi dan juga ilmu tambahan buat Tribuners ketahui bagaimana sosok atau juga track record dari Kak Anam dan juga Kak Usman hari ini, dan tentunya kesempatan ini merupakan kesempatan yang berbahagia untuk kita semua bisa berkenalan lebih dekat dengan Kak Usman dan juga Kak Anam. Semoga harapan yang sudah dititipkan untuk masyarakat bisa terrealisasi dan semoga masyarakat bisa memilih Kak Usman dan juga Kak Anam untuk Dapil 2 Sulsel, Dapil 2 Makassar. Baik. Terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini senantiasa menyaksikan program Ngobrol Politik. Jangan lupa saksikan program lainnya yang kami hadirkan setiap hari. Untuk itu saya Fiorena Jedetno, mewakili kedua narasumber dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.